ketika anak sudah ditawari pekerjaan yang di luar gitu ya, akal sehat, karena kan sebetulnya anak prinsipnya tidak boleh dipekerjakan. Baik. Tetapi karena situasi dan kondisi masyarakat kadang-kadang ini betul-betul jadi jadi keluarga nih, ujung tombak keluarga. Bagaimana? Oh, kerjanya cuma 2 hari aja dalam seminggu. Ini biasanya kan ada gitu ya, dan dalam undang-undang juga itu bisa untuk pekerjaan ringan. Tetapi mari kita tidak hanya informasinya sebatas mungkin hanya mulut ke mulut, tapi cek dulu ini di mana nih kerjanya, apa nih pekerjaannya. Bincang-bincang Sobat KPAI. Halo Sobat KPAI, berjumpa lagi dengan saya Helwina Handayani yang akan menemani Sobat KPAI di Bincang-bincang KPAI. Sobat, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang sudah tidak asing lagi. Beliau sudah yang kedua kalinya ini mengisi podcast Bincang-bincang KPAI pada hari ini, yaitu Ibu Ai Mariyati Soleha yang akrab dipanggil dengan Ibu Ai. Selamat pagi Bu Ai, apa kabar Bu Ai? Selamat pagi Mbak Nanda, kabar sehat? Sehat ya Bu Ai. Sobat KPAI, pada bincang-bincang kali ini kita akan berbincang dengan Ibu Ai Mariyati Soleha terkait dengan fenomena perdagangan anak di apartemen. Yuk mari kita bincang-bincang dengan Bu Ai lebih dalam lagi terkait dengan penanganannya dan juga pada rehabilitasinya seperti apa. Baik Bu Ai, berdasarkan pantauan di berbagai media, kembali lagi nih Bu Ai, terjadi anak menjadi korban trafficking di salah satu apartemen yang ada di Jakarta. Nah, seperti kita ketahui Bu Ai, kerap kali memang apartemen ini menjadi pilihan ya Bu bagi para pelaku tindak pidana perdagangan orang. Nah, kalau menurut Bu Ai, kenapa sih apartemen ini menjadi salah satu tempat terjadinya tindak pidana perdagangan orang Bu Ai? Ya, tentu saja ini keprihatinan kita semua ya, bahwa lagi polisi menemukan tempat lokalisasi terselubung bahasanya. Karena di situ ternyata ada praktek prostitusi. Dan yang paling miris lagi ternyata yang mereka jadikan sasaran adalah anak di bawah umur. KPAI mungkin ini bukan kali pertama dalam memonitor memonitoring kasus ini, karena pengawasan kami dari 2017 akhir itu juga terus sehingga kita melihat memang ada kecenderungan sebagai pilihan apartemen itu dijadikan tempat prostitusi, terutama bagi anak di bawah umur. Nah, saya melihat memang situasi perdagangan manusia ini tidak mudah ya untuk mengungkap ini. Bahkan celah-celah yang mendorong gitu untuk terjadinya ini kerap muncul. Misalnya mungkin di dalam aturan perundangan kita tahu bahwa Undang-Undang 18 tahun 85 tentang rumah susun itu sebetulnya sudah terlihat gitu ya, bahwa ini merupakan hunian modern gitu. Kemudian dijelaskan di PP nomor 4 tahun 2018 juga disampaikan bahwa di situ ada perbedaan dengan masyarakat. Tetapi yang paling penting adalah ketahanan keluarga itu dibangun dari komunitas keluarga. Sehingga masyarakat sesungguhnya ketika melihat situasi seperti ini dibutuhkan laporannya. Ketika terjadi peristiwa ini maka harus tuntas penanganannya, dan celah-celah terkait bagaimana misalnya situasi penyewaan manajerialnya, kemudian persatuan atau KSRS ya disebutnya, yaitu persatuan penghuni rumah susun, itu sebetulnya satu bentuk sinergi yang bisa menekan dan mencegah situasi itu. Nah, kembali saya ingin mempertanyakan manajerial ini bagaimana di apartemen yang di beberapa tempat yang terlaporkan hari ini gitu, karena mungkin juga ada di situ broker para penyewa yang mungkin di luar manajemen ini. Karena bisa saja mereka menyewakan harian dengan bahasa tempat hunian dengan untuk tinggal, padahal di dalamnya terjadi sewa menyewa untuk kegiatan prostitusi. Jadi celah-celah ini yang sebetulnya menuntut kita semua memiliki kesadaran ya, dan polisi juga jangan segan terus membongkar, sehingga bukan hanya individu-individu gitu ya sebagai tanda petik oknum ya dari broker dan manajemen, tetapi juga tindak lanjut dari bagaimana cara pencegahan dini tadi, lalu penanganan di level masyarakat yang menjadi hunian di sana. Itu sangat penting. Oke, baik. Bu Ai, terkait dengan kasus ini yang kembali terjadi di salah satu apartemen ataupun rumah susun ya Bu ya.
Nah, kalau menurut Bu Ai, bagaimana sih sistem keamanan dari apartemen ataupun rumah susun ini, Bu? Kalau menurut Ibu? Ya, sebetulnya kan hunian modern yang dimaksud sangat ideal ya. Dia memiliki akses yang eksklusif lah kira-kira, berbeda dengan keadaan lainnya gitu. Tapi tentu yang saya soroti adalah bagaimana unsur-unsur perdagangan manusia ini kemudian masuk dan disalahgunakan di dalam apartemen. Misalnya dengan akses yang eksklusif itu sangat memudahkan untuk disekap. Ya, diberikan tempat penampungan, anak tidak bisa keluar atau kabur ya. Dalam hal ini saya menyoroti betul-betul bahwa anak-anak ini punya latar belakang, mereka dibujuk rayu, hanya sekedar main, hanya sekedar bertemu teman di situ, tapi kok nggak bisa pulang, nggak bisa keluar gitu. Nah, ini yang tidak dipunyai oleh lingkungan sosial lainnya, sehingga situasi ini, di penyalahgunaan inilah yang kemudian menjadi ruang lingkup bahwa terjadinya unsur-unsur perdagangan orang sangat terlihat. Anak diajak, direkrut, ditampung, ya kan? Kemudian dijajakan melalui media sosial kah, atau mungkin secara konvensional juga bisa ya, janjian dengan seseorang atau dijajakan seperti apa. Ini yang menurut saya memang kepentingan kita ya dalam mengungkap dimanapun peristiwa itu, termasuk di apartemen ini, membutuhkan semua kerjasama, baik tadi security sistemnya, manajerial sistemnya, lalu masyarakat jangan menjenggah untuk mengadu gitu ya, untuk melaporkan gitu. Juga aparat kepolisian ya harus semuanya diungkap ketika indikasi ini memang terlihat gitu. Kalau dari hasil pengawasan KPAI sendiri nih Bu Ai, ketika menangani kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang bersama pihak kepolisian nih Bu, kalau menurut Ibu bagaimana sih peran dari pemerintah sendiri untuk mencegah ataupun menindaklanjuti ketika ada kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang? Iya, sebetulnya kan tulang punggung pencegahan ini ada di masyarakat, negara gitu, dan orang tua ya, terutama di lokus keluarga. Nah, saya cukup prihatin dengan temuan di 1 bulan ini bahwa anak-anak ini tidak pulang ke rumah ya awal mulanya, dan orang tua selain sebelum melapor sampai menemukan ada di media sosial bahwa dia dijajakan. Nah, kemudian kalau yang belakangan ini itu kan orang tuanya lapor ke pihak kepolisian ketika dicari betul dia ada di apartemen yang tadi dimaksud. Nah, saya ingin mengatakan bahwa problem perdagangan manusia ini sangat kompleks, dan ruang lingkup pencegahannya itu betul-betul harus dilakukan oleh semua orang secara spesifik, secara terukur. Keluarga terus betul-betul memberi ruang yang paling nyaman sehingga anak tidak mau keluar rumah untuk mencari kenyamanan. Mungkin dia butuh bergaul, bersosialisasi, tetapi untuk kenyamanan, untuk berpulang, berdiskusi, berkomunikasi itu tetap keluarga. Nah, ini daya cegah pertama. Yang kedua, masyarakat. Itu tadi saya bilang, kita jangan segan-segan ya yang tinggal di sana pun untuk melaporkan kepada pihak-pihak terkait. Bisakah lapor ke KPAI? Mungkin kalau indikasi jelas kita juga bisa langsung merujuk Polres atau langsung saja ke Polres. Saya kira masyarakat di semua hunian pasti tidak akan rela tempatnya dijadikan sebuah ajang lokalisasi seperti itu, terselubung seperti itu gitu ya. Jadi laporan masyarakat adalah ujung tombak dari pencegahan itu sendiri, dan berikutnya pihak kepolisian, negara. Ini sebetulnya kan sudah menjadi satu kesatuan. Dimanapun berada, ada gugus tugas pelindungan atau perdagangan manusia yang memiliki daya cegah ya, untuk supaya itu tidak terjadi. Sebetulnya itu yang harus berjalan. Gitu. Baik, Bu Ai, saya penasaran nih Bu Ai, karena kan begitu banyaknya anak-anak ini yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang tanpa sebenarnya mereka sadari di awal ya Bu ya. Nah, sebenarnya anak-anak seperti apa sih Bu yang rentan untuk menjadi korban tindak pidana perdagangan orang ini Bu? Ya, sebetulnya untuk tujuan eksploitasi seksual ya, memang profilingnya cukup terlihat ya dari beberapa kasus. Misalnya sebelumnya memang anak ini juga mengalami kekerasan seksual, gitu. Kita tidak melihat adanya situasi apakah anak ini suka atau tidak. Tetapi yang namanya seks dengan anak, walaupun dilakukan oleh anak lagi, gitu ya, ini tentu pelanggaran yang sangat berat bagi anak itu. Yang kedua, memang situasi keluarga ini betul-betul bergantung, ya.
Apakah ada pengawasan, apakah ada kontrol, apakah ada lingkungan kondusif? Ini yang mengerem. Setidaknya anak itu memiliki tempat yang paling nyaman bagi dia. Yang ketiga, memang situasi ketenaga kerjaan kita ya Mbak. Karena di luar sana memang anak-anak yang mungkin tidak sampai SMA mungkin tidak tamat ya. Atau setelah tamat SMA tapi masih usianya di bawah 18, itu memang mencari pekerjaan yang menurut mereka gajinya mungkin besar dan dia percaya aja dengan orang yang mengajak, sehingga banyak sekali dari beberapa kasus yang lain sebelum yang 2 terakhir ini, itu memang mereka dari kampung, dari manapun datang untuk bekerja gitu. Nah, kita tidak menutup mata juga ada situasi pergeseran sosial budaya sehingga muncul hedonisme, sifat-sifat untuk segera mendapatkan uang yang banyak. Itu juga menghinggapi anak-anak dengan usia antara 16 ya, bahkan yang termuda itu sampai ditemukan 15 tahun ya, di tahun-tahun yang sebelumnya itu terjadi. Pergeseran budaya seperti apa? Nah tadi budaya instan, bersenang-senang, yang tujuannya itu bukan untuk sesuatu yang eksploitatif gitu ya, mungkin hanya untuk bergaul saja, tetapi dia masuk dalam situasi yang sebetulnya di situ eksploitasi. Sehingga mungkin kalau tadi bahasanya Mbak Nanda ini disadari atau tidak dengan perilaku ini gitu ya. Yang awalnya dia tanpa ada pikiran untuk kemudian tercebur dalam dunia prostitut, tapi karena sudah terjadi, misalnya ditraktir jadi hutang, kemudian makannya dan segala macam, dan dia tidak bisa keluar dari situ, maka yang terjadi mau tidak mau situasi kerentanan yang membuat dia tidak mampu lagi memberi keputusan, melawan, lari, kabur, akhirnya membawa dia dalam situasi perdagangan ini. Ini kompleksitas yang memang sangat sulit dihadapi anak-anak kita, sehingga semua pihak saya pikir harus betul-betul turut berupaya dalam menyelesaikan problem ini. Kalau dari pantauan KPAI sendiri Bu, modus yang seringkali dibujuk rayu kepada anak-anak ini seperti apa Bu? Betul. Jadi kalau dalam perdagangan manusia itu biasanya memang kan iming-imingnya sangat manis ya. Iya betul. Bekerja juga bukan bekerja soal eksploitasi seks gitu. Misalnya, yuk kamu kerja di toko baju gitu, toko kosmetik gitu ya. Atau ya hanya berkawan. Nah ini problem sekarang itu memang relasi kuasa Mbak, di mana mereka ini menjadikan anak-anak ini pacar. Gitu ya. Yang namanya pacar gitu. Dianggapnya ya memberi segalanya itu untuk kebaikan dan untuk kehidupan dia atau dalam tanda petik komitmen. Ya, tetapi pada akhirnya kan justru kejahatan ini berlipat gitu. Dia juga melakukan hal semena-mena terkait kekerasan seksual. Kemudian dia juga seperti menuntut untuk hidup bersama. Harus ada pengeluaran dong. Padahal dengan dia sendiri yang menjajakan baik itu di media online gitu atau jaringannya memang sudah ada. Nah, ini sebetulnya yang harus ditemukan Nali sehingga ini berkorelasi ya dengan pencegahan di keluarga. Ketika anak ini bercerita kepada orang tua, "Ma, aku punya pacar si Anu tapi diajak ke sini, ke sana kemana." Itu tuh semuanya ketika komunikasi pengasuhan sangat positif, lancar dengan orang tua, itu semua bisa diantisipasi. Nah, apa yang terjadi ketika sudah tanpa antisipasi di awal? Maka yang kita temukan gitu ya, orang tua kok menemukannya ada di sebuah media online, kok ada di sebuah apartemen dan sulit diakses ke sana kemari. Jadi memang modus-modusnya itu manis gitu semuanya. Bahkan mungkin tadi ya menjanjikan pekerjaan, tetapi ya itu ada langkah-langkah awal yang memang ini sebetulnya sudah terindikasi. Jadi ya kecerdasan orang tua, lalu kita semua untuk mengidentifikasi gitu betul. Ya. Mungkin masyarakat juga ini sebetulnya ngerekrutnya buat kerja anu kok, bukan apa gitu. Jadi betul. Ada pikiran sendiri yang terbantah kan. Tetapi mari temu kenali ketika anak sudah ditawari pekerjaan yang di luar gitu ya, akal sehat. Karena kan sebetulnya anak prinsipnya tidak boleh dipekerjakan. Tetapi karena situasi dan kondisi masyarakat kadang-kadang ini betul-betul jadi ujung jadi keluarga nih, ujung tombak keluarga. Bagaimana? Oh, kerjanya cuma 2 hari aja dalam seminggu. Ini biasanya kan ada gitu ya, dan dalam undang-undang juga itu bisa untuk pekerjaan ringan. Tetapi mari kita tidak hanya informasinya sebatas mungkin hanya mulut ke mulut, tapi cek dulu ini di mana nih kerjanya, apa nih pekerjaannya. Jadi saya kira masyarakat, keluarga itu betul-betul mampu menemukan bahwa pekerjaan
yang tidak sama sekali memberikan perlindungan ya kepada seseorang, ya kepada anak terutama, ya kita patut curiga dan tidak untuk memberikan lah anak-anak kita ya dalam situasi buruk seperti itu. Betul. Lagi-lagi keluarga ini menjadi garda terdepan untuk mencegah ya Bu ya anak-anak ini menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Nah, kalau dari pantauan Bu Ai sendiri nih terkait dengan penanganan kasusnya, sejauh mana ini Bu dari kepolisian sudah berperan, kemudian dari lembaga-lembaga pendamping berperannya tuh sudah sejauh mana Bu? Kalau menurut Ibu apakah ini sudah menjadi lebih baik atau perlu ditingkatkan lagi? Ya, pengawasan kita Mbak Nanda itu menyeluruh ya, bukan hanya aspek tadi kelemahan-kelemahan atau bocornya atau bolongnya gitu ya, aspek-aspek yang kemudian memudahkan beroperasinya sindikat ini. Yang paling utama itu adalah juga penegakan hukum. Dulu saya masih ingat, ini dianggap eksploitasi seks atau persetubuhan ketika ditemukannya memang betul anak sedang disetubuhi. Tetapi pertanyaan saya yang terus selalu saya ajukan kepada aparat penegak hukum adalah sejauh mana pemanfaatan anak ini terhadap situasi yang ditemukan saat operasi itu. Nah, ini kan bisa terlihat gitu. Tidak mungkin hanya persetubuhan oleh satu orang. Tidak mungkin hanya sebatas anak ini di bawah saat itu saja. Tetapi mari kita lihat dampak-dampak yang dirasakan anak dan kemudian peristiwa apa yang dia alami sehingga bisa ada di situ. Jadi bukan hanya dieksploitasi, terjadi eksploitasi, tetapi tereksploitasi, adanya akibat yang mengakibatkan anak ini tereksploitasi. Contoh dengan situasi yang di suatu tempat yang tidak ada akses keluar, walaupun anak itu belum dieksploitasi, tetapi untuk menjadi kemungkinan dieksploitasi kan besar, karena anak tidak tahu jalan keluar, diajak ke sana juga mungkin oleh orang yang tidak ketemu lagi nih dengan orangnya. Nah, situasi-situasi itu. Sehingga aparat penegak hukum saya kira dalam 2 kasus terakhir sudah punya kemajuan dengan menetapkan undang-undang TPPO di situ ya, tidak hanya undang-undang perlindungan anak gitu. Kekhawatiran saya karena ini anak kemudian hanya dikenai pasal yang tadi saya bilang persetubuhan. Mari kita lihat gitu ya aspek pertamanya, lalu dari mulai bagaimana prosesnya, bagaimana cara-caranya gitu ya, dan bagaimana hasil atau tujuan-tujuan eksploitasi dan menimbulkan anak ini tereksploitasi. Itu yang saat ini saya kira kepolisian sudah semakin tajam ya, tapi untuk mengawalnya kan butuh monitoring juga. Jangan-jangan ya dianggap ini oknum saja, padahal misalnya ya mohon maaf ya, security sistemnya tahu nggak? Kalau tahu dan membiarkan ini masuk dalam padahal sebenarnya ini. Ada CCTV ya Bu ya di ada CCTV lorong-lorong juga apartemen ya kan? itu kan. Itulah yang disebut kelebihan apartemen ini ya, hunian modern ini. Dia ada security system yang itu baik satpamnya, lalu ada CCTV sebagai online-nya kan. Lalu juga mungkin dia di dalamnya itu bisa terkoneksi ya antara security system yang saya maksud tadi, tidak hanya CCTV di bawah tapi di atas juga ada misalnya dan lain sebagainya. Itulah yang menurut saya jangan berhenti hanya pada operator lapangan pelaku ini gitu, tetapi mengapa KPAI cukup tegas dari awal bahwa perlu terperiksa di sini adalah pihak apartemen gitu. Itu bukan semata-mata melihat wah ini ada campur tangan nih, bukan, tetapi kita harus mampu mengidentifikasi jika regulasinya ya atau pedoman SOP-nya itu membuka celah-celah seperti tadi namanya menyewakan harian, ya kan? Tujuannya tahu ya Bu Aya. Iya, tujuannya kan mungkin ada orang yang memang mau sehari 2 hari di Jakarta lah taruhlah, tapi ini justru menjadi ladang untuk membuat lokalisasi terselubung. Nah ini kan artinya perlu ada penguatan di dalam praktek-praktek penyewaan apartemen gitu. Saya dengan tegas aja menyampaikan tidak disewakan harian gitu loh, karena ini betul-betul saya pikir membuka celah ya, bukan berarti saya melanggar hak gitu untuk para pengembang ini tetapi sekali lagi kita semangatnya adalah menutup penyalahgunaan untuk masalah-masalah eksploitasi ini, dan kemudian kita harus belajar banyak dari hasil-hasil yang sudah dioperasi
sudah diamankan oleh kepolisian dan itu real. Semuanya yang menyewakan dengan waktu yang sangat singkat itu berpotensi dan dikhawatirkan dia terus menjadi presiden ya. Untuk disalahgunakan. Itu sebetulnya poin kita. Baik Bu Ai, ini terakhir Bu Ai. Sebelumnya kan kita sudah banyak berbicara juga ya Bu di podcast yang sesi yang sebelumnya ya. Betul. Nah, apa rekomendasi KPAI Bu terkait dengan siapa yang harus berperan dan bertanggung jawab terkait dengan permasalahan perdagangan orang, khususnya anak, dan yang terjadi di apartemen atau rumah susun Bu Ai? Ya. Pemenuhan hak anak berkorelasi dengan ditekannya anak menjadi korban baik kekerasan ataupun perdagangan manusia ataupun 15 bentuk ya kalau dalam aturan perundangan anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Jadi semua akan sangat bergantung dari situasi hulu yaitu terutama pemenuhan hak. Jadi inilah yang menjadi PR kita, siapa melakukan apa. Dan tentu instrumen yang paling penting adalah bukan pada pemenuhan misalnya kebutuhan makannya saja, kebutuhan rumahnya saja, tetapi edukasi terkait kesehatan reproduksi di dalam keluarga, itu jadi penting di ruang pendidikan, juga pencegahan di lingkungan pemerintah. Ya, jadi kesehatan reproduksi itu tantangan karena semakin kita semakin pergeseran tadi sosial budaya di masyarakat baik itu IT sistem ya, literasi digital yang terus-terusan memberi tantangan kepada kita, maka kesehatan reproduksi itu juga harus mengimbangi pola pendekatannya, materi-materinya, cara edukasinya. Jangan-jangan kita masih di step tahun 80-an gitu, di mana yang dimaksud kesehatan reproduksi itu ya hanya aktivitas seks dan kemudian hanya yang mau menikah aja yang yang harus mengetahui. Tetapi ini yang saya lihat kecenderungan ini ya, pola-pola pendekatan ini yang kita perlu peningkatan gitu ya, sehingga orang tua pun mengetahui akil balik ini begitu, pubertas itu begini, membangun relasi dengan baik itu laki-laki dengan perempuan, antar sesama jenis, di bawah kita, sepantaran kita, di atas kita, itu bagian dari konsep kesehatan reproduksi. Ya, lalu apalagi ya, terutama bagaimana menjaga diri kita ya, kehidupan kita, mengetahui itu adalah perilaku yang melewati batas, tidak boleh berzina, menjauhi praktek-praktek mendekatkan zina, lalu tidak boleh kita misalnya tanpa ada pengawasan dari orang tua dan lain sebagainya. Jadi benar-benar penempatan metode akhlak dengan berperilaku ya, terutama bagaimana menyangkut dengan kesehatan reproduksi itu betul-betul menjadi ditanamkan dalam edukasi dalam keluarga. Nah, saya kira untuk penanganan di aspek hilirnya ya, terutama bagaimana sesungguhnya meningkatkan koordinasi gugus tugas perdagangan orang. Dalam konteks ini mari kita lakukan pendekatan-pendekatan yang lebih terukur. Seluruh apartemen saya kira ini menjadi hunian modern yang selalu dikembangkan di Indonesia, terutama di kota-kota besar. Dan sekali lagi bahwa ketahanan keluarga itu bersumber di dalam keluarga-keluarga itu sendiri, ya, yang ada di perkampungan, pedesaan, perkotaan, bahkan apartemen ini adalah tanpa terkecuali gitu. Disinilah ketahanan bangsa ini akan tercipta ketika ketahanan keluarganya sendiri tercipta. Bagaimana mungkin di kanan kiri kita ini ternyata sudah terjadi praktek prostitusi, di situ rumah hunian kita kan pasti semuanya juga tidak terima ya. Nah, oleh sebab itu saya pikir mari kita harus lakukan pembenahan baik dari aspek pedoman di dalam kehidupan di apartemen ini dalam bermasyarakat, serta kontrol dari seluruh penghuni masyarakat di apartemen juga sangat dibutuhkan. Tahun 2018 itu ada berapa unit gitu keluarga yang minta ke KPAI supaya dilakukan dorongan apartemen kami ramah anak, Bu Ai, gitu. Nah, ini kan menandakan bukan hanya will ya, kesadaran ya, Bu, tapi tolong kemudian diberikan ruangnya untuk pelembagaan. Jadi apartemen itu melihat ini ternyata masyarakat juga membutuhkan udara segar dan bersih dari situasi itu, sehingga mereka ya punya langkah-langkah controlling ya. Jadi RT RW yang betul-betul tercipta harmonisasi di masyarakat itu terjadi di apartemen juga gitu. Sehingga bukan hanya faktornya tadi selalu misalnya pelanggaran hukum dijawab lagi secara hukum, bukan itu, tetapi ada sebuah pembudayaan nilai yang itu kemudian
saling melengkapi di masyarakat dan menjauhkan dari praktek-praktek tersebut. Nah, tentu untuk memastikan aparat penegak hukum, kami selalu monitor bahwa situasi ini tidak hanya soal perlindungan anak gitu, tetapi persoalan kekerasan, persoalan perdagangan manusia, ini kejahatan sindikat tersistematis. Bukan hanya oknum 1-2 orang, tetapi ketika masuk dalam perdagangan manusia, ada banyak sekali pihak-pihak terkait yang kemudian memanfaatkan anak. Itu yang harus betul-betul dimiliki dalam perspektif penegakan hukum, baik di kepolisian maupun di aparat yang lainnya. Jadi saya kira kalau itu sudah menjadi kesadaran ya, kita akan terus monitor 2 kasus terakhir ini, Mbak Nanda, dan KPAI juga akan bertemu dengan korban karena di minggu ini, di hari Kamis kalau nggak salah sudah ada jadwal ya kita. Karena lagi-lagi anak juga dijadikan pelaku. Nah ini sangat menyedihkan. Anak mengajak anak untuk sama-sama di apartemen tapi dimanfaatkan untuk hal-hal ini. Nah itu saya kira bagian penting KPAI ya, bahwa perlindungan, mau dia pelaku apalagi korban gitu ya, membutuhkan tetap langkah-langkah perlindungan anak. Karena anak adalah generasi bangsa yang harus kita lindungi, dan mereka tentu harus punya masa depan yang jauh lebih baik. Itu yang kita harapkan. Baik, terima kasih Bu Ai atas bincang-bincang kita di hari ini, dan semoga kedepannya dapat lebih baik lagi ya Bu ya, proses perlindungan anak di masyarakat, kemudian di berbagai aspek lah ya Bu ya. Jadi sehingga anak-anak ini dapat menjadi generasi penerus bangsa kita yang akan membangun bangsa kita kelak. Sobat KPAI, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Komisi Perlindungan Anak Indonesia di YouTube, serta jangan lupa nyalakan notifikasinya karena akan ada video-video baru dan tentunya dengan narasumber yang berkompeten. Salam sehat untuk anak Indonesia. Bincang-bincang Sobat KPAI.